Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang rekan-rekan semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Abdul Aziz. Pada kesempatan ini sesuai dengan video sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang strategi konten. Jadi bagaimana pada saat ini strategi konten itu menjadi efektif dalam pemasaran digital. Pada pertemuan sebelumnya dengan saya menjelaskan tentang pemasaran digital fundamental. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi konten yang efektif untuk menjangkau siapa konsumen kita. Optimalisasi konten, strategi pemasaran digital untuk memenangkan hati pelanggan. Jadi kalau kita berbicara saat ini, bisnis yang baik itu adalah bisnis yang dapat diterima oleh pelanggan atau konsumen. Jadi tidak perlu bisnis kita itu terlihat wah, terlihat keren, akan tetapi tidak diterima di hati pelanggan. Artinya bisnis itu bisa dinyatakan gagal. Karena yang pertama, produk kita itu harus diterima di masyarakat atau diterima oleh konsumen pelanggan. Urusannya nanti misalkan hasil dan lain sebagainya itu akan mengikuti. Nah, ketepatan dalam pembuatan konten sehingga dapat meraih hati pelanggan itu tentu harus berstrategi. Nah, salah satunya misalkan bagaimana merajut konten ini, kita akan membahas strategi pemasaran digital yang efektif untuk memenangkan hati pelanggan. Kemudian mari kita eksplorasi bagaimana cara menarik hati pelanggan itu sendiri. Yang pertama apa itu teman-teman konten? Nah, yang teman-teman ketahui mungkin ya, konten itu bagaimana kita itu membuat pemasaran dengan cerita misalkan. Konten itu bagaimana kita membuat pemasaran itu dengan hiburan itu misalkan teman-teman semuanya. Nah itu boleh karena itu memang ada semua. Saat ini strategi konten yang digunakan influencer atau YouTuber itu semuanya menggunakan misalkan cerita, humor, kemudian sesuai dengan YouTuber itu sendiri ya. Misalkan konten kreator ada cerita tiba-tiba jatuh kemudian mengenalkan produk. Itu strategi konten untuk meraih hati pelanggan. Pelanggan saat ini itu rekan-rekan semuanya tidak bisa kita memasarkan produk itu dengan kaku, kemudian serius dan lain sebagainya. Pelanggan itu cenderung sekarang itu melihat atau memahami produk kita, kebermanfaat produk kita itu melalui konten-konten itu sehingga akan mudah diingat ya. Jadi tidak langsung kita datangi mau beli enggak, ini harganya sekian. Pelanggan saat ini tidak seperti itu. Pelanggan sekarang ini karena memang sudah melek digital dan sebagainya. Pelanggan itu menggunakan HP secara terus-menerus, yang melihatnya informasi-informasi termasuk produk yang kita pasarkan itu ya melalui konten. Nah, bagaimana strategi konten yang efektif? Teman-teman, bahwa menarik konsumen menggunakan konten itu contohnya media sosial ya. Ini saya suka melihat strategi konten dari perusahaan Devina Skincare. Jadi dia aktif di Instagram, TikTok. Devina Skincare ini dia kalau tidak salah itu perusahaannya ada di Palembang ya, ada di Palembang. Itu perusahaannya cukup besar sekarang ini. Bahkan dia sekarang ini mendirikan konsultasi untuk perawatan muka, ada dokternya dan lengkap dia udah punya. Dirintis dari awal membuat skincare itu dengan modal yang cukup terbatas. Ketika saya mendengarkan cerita dari ownernya Devina Skincare, dia membuat konten yang menarik, kemudian informatif dan relevan di platform media sosial. Misalkan dengan giveaway, bagi-bagi, mengenalkan produk barunya, serumnya, krimnya dan lain sebagainya. Informatif sekali, tapi dibingkai dengan konten-konten yang menghibur, kemudian
kemudian konten-konten yang humor ya, komedi dan lain sebagainya, itu cara yang efektif. Sehingga memang perusahaan Devina Skincare itu sekarang hampir merajai perusahaan skincare di Indonesia. Contohnya akun Instagram Devina ini yang membagikan tutorial make up dan inspirasi kecantikan. Ya, ada make up, ada bercandaannya, ada giveaway, kemudian tutorial make up, penggunaan make up yang tepat. Ya, sehingga memang orang itu akan terus melihat ketika ada tutorialnya. Orang kan menarik ketika ada tutorialnya, saya melihat bagaimana menggunakan skincare yang tepat, kemudian bagaimana menggunakan bedak misalkan dari produk Devina itu yang pas, sehingga memang dilihat itu tidak terlalu minor dan lain sebagainya. Itu tentu video-video semacam itu adalah video yang sangat digemari oleh pelanggan. Jadi pelanggan itu ketika membuka video atau konten itu yang pertama kebermanfaatan. Misalkan konten dalam make up itu pasti manfaat untuk dia. Nah, kemudian bagaimana tutorial selanjutnya, tutorial berhijab dan lain sebagainya itu pasti. Tapi kalau pelanggan atau calon pelanggan kita tidak mendapatkan secara informatif dari produk kita maupun tutorial dan lain sebagainya, pelanggan itu cenderung malas melihat. Bagaimana kita membingkai konten itu, bagaimana dapat memberikan manfaat yang sangat luar biasa kepada calon konsumen kita. Kemudian pentingnya pemasaran digital dari menggunakan konten, teman-teman. Tentu pemasaran digital juga memungkinkan merek untuk menjangkau audiens yang lebih luas, yang saya terangkan di materi sebelumnya, bahwa strategi menggunakan digital marketing itu akan menjangkau pelanggan kita itu lebih luas dibandingkan kita tidak menggunakan itu. Kemudian ada misalkan web analitik, ini metrik seperti jumlah pengunjung. Kita juga harus paham menggunakan web analitik ini, mengetahui jumlah pengunjung saat ini, kemudian sumber lalu lintas dari pengunjung kita, lama kunjungan ya. Ketika membuka video kita itu berapa viewernya, kita kan harus menganalisis ya. Kemudian interaksinya, bagaimana, ada interaksi enggak, kemudian perilaku ketertarikan pengunjung yang komentar dan lain sebagainya. Misalkan kita melakukan live di Instagram, kita melakukan live di marketplace, itu kita paham, kita analisis. Nah, apakah dalam pembawaannya kurang tepat, khususnya dalam pembawaan memberikan informasi kurang tepat, itu juga kita melakukan analisis ketika pasca kita menerapkan pemasaran digital melalui konten-konten yang kita gunakan. Kemudian menentukan target audiens. Jadi teman-teman, ketika kita menjual produk, tentu kita menargetkan konten kita itu untuk umur berapa, itu juga harus jelas ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang endorse kepada youtuber itu dilihat penontonnya dia itu apakah sesuai dengan target pasar dia ya. Misalkan dari analisis demografi, kumpulan data seperti usia, kemudian jenis kelamin, lokasinya, tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan dia, bahkan sampai seperti itu. Misalkan produk iPhone, teman-teman paham nggak? Produk iPhone itu tergolong ke menengah ke atas, bukan lagi dia menargetkan konsumen menengah, bahkan menengah ke bawah. Dia jelas targetnya konsumen menengah atas. Artinya apa? Ketika memberikan produk-produk baru dengan kualitas tinggi, harganya mahal, ya tetap laku karena dia konsisten. Produknya dia hanya untuk misalkan kalangan menengah ke atas, usia, pekerja, atau sampai kepada usia 40-50 targetnya misalkan. Kalau untuk anak SMA mungkin belum target iPhone, itu boleh, sah-sah saja. Jadi ketika kita memasarkan produk kita menggunakan strategi konten, kita juga harus paham siapa yang akan menjadi target kita. Ketika kita menggunakan influencer, kita juga menargetkan penonton dari YouTuber itu atau influencer itu. Ketika menggunakan sosial media, penontonnya siapa, sehingga sesuai tidak dengan apa yang menjadi keinginan kita dalam memasarkan produk. Kemudian menciptakan konten yang berkualitas, teman-teman. Konten yang berkualitas tinggi adalah kunci untuk menarik perhatian pelanggan. Pastikan
konten ada informasi. Nah, itu yang saya katakan tadi. Konten ada informasi, tutorial hijab memberikan informasi, pasti akan trennya atau penontonnya pasti akan banyak. Tapi kalau konten kita hanya senang-senang, nggak memberikan informasi, tidak jelas, jadi harus konsisten. Namanya konten itu harus konsisten. Kalau tutorial ya tutorial itu yang dibuat. Kalau kontennya humor ya humor dengan karakter yang sama, jangan berbeda-beda. Misalkan si A karakternya antagonis, misalkan si B karakternya baik, si C ini humor. Jadi ketika kita membuat konten ya harus memasangkan identitas maupun karakternya itu harus memang benar-benar konsisten, jangan berubah-ubah, sehingga memang konsumen ketika menonton konten kita itu paham dengan karakternya masing-masing. Kemudian menghibur tadi, jadi konten yang pertama itu harus informatif, menghibur atau humor, kemudian bernilai, ya, audiensinya itu merasa bernilai ketika melihat produk kita itu, kita memberikan nilai-nilai yang bermanfaat bagi dia. Kemudian gunakan story telling atau informasi dalam bentuk cerita, ini boleh-boleh saja. Jadi ada beberapa konten kreator ini yang mengenalkan produk dengan bentuk cerita, misalkan ya, itu boleh. Sehingga kita mengikuti video itu dari akhir, oh ceritanya seperti ini, oh kalau minum produk ini nanti akan menjadi ini, oh kalau memakai produk ini nanti akan seperti ini. Jadi itu kontennya harus seperti itu, memberikan informasi, memberikan humor atau dibingkai dengan cerita. Harus milih salah satu atau mungkin boleh dua-duanya, informasi dan humor itu lebih baik ya. Kemudian rekan-rekan semuanya, tadi saya jelaskan bagaimana tentang menggunakan sosial media juga ya. Ini menggunakan sosial media juga bisa dengan kita membuat konten, kemudian kita upload di sosial media kita upload di platform kita mungkin ya, gitu, untuk mengenalkan produk kita boleh. Misalkan media sosial, platform yang sangat efektif untuk berinteraksi. Misalkan ada Facebook, ada Instagram, yaitu ya. Kemudian menyebarkan konten Anda, membangun komunitas di sekitar merek Anda, kemudian keterlibatan di media sosial dapat meningkatkan kesadaran merek. Jadi rekan-rekan semuanya, jangan lupa kalau membuat konten juga jangan males-males kita ketika ada orang komentar dijawab. Ketika ada yang belum jelas manfaat dari produk kita, itu dijawab interaktif. Itu salah satu untuk membangun atau engagement, bagaimana membangun hubungan yang baik dengan pelanggan, kemudian memberikan informasi yang tepat. Kemudian ada SEO konten yang tadi sudah saya singgung di pertemuan sebelumnya. Ada optimalisasi mesin pencarian atau optimisasi mesin pencarian. Itu bagaimana sangat penting dalam pemasaran digital ya teman-teman. Dengan menerapkan teknik SEO yang tepat, konten Anda akan lebih mudah ya, akan lebih mudah ditemukan audiens mencari produk atau layanan yang Anda tawarkan. Jadi kata kuncinya, ketika ada konsumen mencari produk, kita menggunakan keyword atau kata kunci, sehingga ketika hashtag, misalkan setiap upload kasih hashtag hiburan, hashtag produk apa, sehingga ketika konsumen ngetik di mesin pencarian itu akan muncul produk kita. Nah, itu strategi bagaimana menggunakan SEO, strategi konten. Meningkatkan visibilitas tadi, bahwa SEO juga membantu website Anda muncul lebih tinggi di halaman pencarian ya, untuk kata kunci yang relevan. Kata kunci simple, relevan, sehingga ada pencarian produk kita akan muncul yang paling teratas. Kemudian meningkatkan lalu lintas organik, misalkan strategi SEO ini yang efektif dapat mendatangkan lebih banyak pengunjung berkualitas ke website Anda tanpa harus membayar iklan. Jadi meningkatkan lalu lintas organik itu strategi SEO yang efektif, karena dapat mendatangkan tadi kata kunci yang jelas. Ketika ada konsumen klik dari kata kunci yang kita muncul, dia akan muncul produk kita, sehingga konsumen akan membaca informasi, mencari dan lain sebagainya itu dengan gratis atau tidak berbayar. Hashtag itu masih sangat tepat
per hari. Saya tetap ketika memasarkan produk juga menggunakan hashtag karena akan muncul di pencarian. Kemudian rekan-rekan semua, setelah kita menggunakan konten, tentu kita akan mengukur keberhasilan konten. Mengukur keberhasilan konten strategi pemasaran digital yang sangat penting. Gunakan metrik seperti engagement, konversi, retensi pelanggan untuk mengevaluasi efektif konten dan menyesuaikan strategi ke depan. Jadi ketika kita menggunakan konten ini, bagaimana tingkat engagementnya, konversinya, retensinya bagaimana, sehingga kita itu dapat mengevaluasi dari konten kita, informasi dari konten kita itu sudah cukup atau belum. Sehingga ketika memang dirasa kurang, kita evaluasi, ke depan kita menggunakan konten lagi dengan evaluasi yang sudah kita buat. Jadi evaluasi, terapkan, kurang tepat, kita evaluasi lagi, kemudian kita terapkan, begitu terus selanjutnya sampai kepada memang tahapan konsumen itu memang benar-benar merasa jelas sekali dengan konten-konten yang kita buat. Kemudian yang terakhir teman-teman, kesimpulan ini dalam dunia pemasaran digital atau strategi konten, tentu merajut konten adalah strategi yang dapat membantu Anda memenangkan hati pelanggan. Jadi dalam kegiatan digital, strategi konten itu adalah salah satu cara yang tepat untuk memenangkan hati pelanggan. Konten kita menarik, informatif, diterima oleh pelanggan, pelanggan paham dengan produk-produk kita, informasinya jelas, otomatis pelanggan akan jatuh cinta atau sadar dengan merek yang kita tawarkan. Kemudian dengan pendekatan yang kreatif dan terencana, tentunya Anda dapat membangun hubungan yang kuat dan meningkatkan kesuksesan bagi merek Anda, ya. Jadi strategi harus kreatif, harus terencana, gitu ya. Nah, jadi perlu kita buat strategi yang memang dapat membangun brand kita sehingga brand kita itu dipahami. Konsumen tidak akan membeli suatu produk ketika konsumen itu tidak sadar dengan merek kita atau tidak paham. Tapi kalau konsumen sadar merek kita, manfaat dari merek kita dan lain sebagainya, otomatis konsumen itu sudah merasa jatuh cinta, sehingga keputusan pembelian dari produk kita akan dilalui oleh konsumen itu sendiri. Kurang lebihnya seperti itu yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau kurang jelas kita bisa diskusi di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.